Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi 6 Maret 2025. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara mengungkap praktek penyelewengan solar subsidi dengan menggunakan mobil pick-up yang sudah dimodifikasi. Dalam praktek penyelewengan tersebut, pelaku mengubah pick-up sedemikian rupa hingga mampu menampung solar hingga 2 ton. Rekaman video amatir yang merekam aksi pelaku ketika sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di salah satu SPBU yang ada di kota Medan kemarin. Dalam aksinya, pelaku menggunakan mobil pick-up yang dilengkapi dengan 2 baby tank dengan kapasitas total mencapai 2.000 liter. Setiap pengisian BBM di SPBU sama sekali tidak menaruh curiga karena proses pengisian dilakukan layaknya pengisian BBM ke mobil pada umumnya, yakni melalui tangki yang berada di bagian bawah mobil. Pelaku baru memindahkan BBM yang dibeli ke baby tank yang berada di dalam pick-up ketika dalam perjalanan usai meninggalkan SPBU. Tangki pick-up pelaku dilengkapi dengan alat pompa khusus yang dapat difungsikan memindahkan BBM dari tangki ke baby tank secara otomatis ketika mobil dalam kondisi melaju. Kasubdit Tipiter Ditreskrim Polda Sumut AKBP Muhammad Alan Haikal mengungkapkan pada proses pengumpulan solar subsidi pelaku melakukan pengisian solar setidaknya di 20 SPBU yang ada di kota Medan. Untuk memenuhi persyaratan pengisian BBM subsidi yang harus menggunakan barcode, pelaku juga memiliki 20 barcode berbeda yang masing-masing digunakan di setiap SPBU ketika melakukan pengisian. Kuat dugaan solar subsidi yang dibeli di SPBU akan dijual kembali ke perusahaan dengan harga jual solar industri. Ya, di mana modusnya menggunakan ini seperti belakang ini mobil L300 yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi ada 2 baby tank terletak di baknya, di mana mereka ini menggunakan barcode ya. Jadi memainkan barcode, ada 20 barcode, mungkin juga ada 20 plat nomor. Mereka berputar ya ke SPBU melakukan pengisian, kemudian setelah diisi melalui pompa yang sudah dimodifikasi itu, dia akan naik ke baby tank. Isi kapasitas baby tank itu 1 ton ya, 1 ton. Ini ada dua baby tank, artinya satu hari mereka 2 ton. Polisi kini tengah mendalami keterangan sopir yang telah berstatus sebagai tersangka. Untuk mengungkap adanya dugaan pelaku lain dalam kasus penyelewengan solar subsidi ini. Dalam kasus ini, petugas juga menyita mobil yang digunakan untuk membeli solar ke SPBU dan menyita lebih dari 100 liter solar yang baru dibeli pelaku. Pasokan energi kelistrikan untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara saat bulan Ramadan tidak mengalami kendala. Demikian juga kebutuhan pengisian daya listrik untuk mobil listrik dipastikan tersedia dan aman. Untuk ketersediaan pasokan listrik dipastikan aman selama bulan Ramadan. Ibadah umat muslim baik di masjid dan rumah diupayakan tidak mengalami gangguan karena adanya pemadaman listrik. Dalam mengatasi agar ketersediaan listrik tidak alami hambatan dan gangguan selama bulan puasa, sudah dilakukan pemeliharaan jaringan. Dari sisi kesiapan material, petugas PLN siaga selama 24 jam untuk menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Sumatera Utara. Senior Manajer Distribusi PLN UID Sumut, Haryadi Fitrianto mengatakan pasokan listrik di wilayah Sumatera sudah menjadi satu sistem, ditambah pada beberapa titik PLN Sumatera Utara juga memiliki pembangkit yang cukup memasok daya kelistrikan di wilayah Sumatera Utara. Stimulus dari pemerintah dalam memberikan diskon 50% untuk pembayaran periode Januari dan Februari 2025, namun PLN tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Secara beban, kami di UID Sumatera Utara mempunyai daya mampu sekitar 2.100 MW dengan beban puncak 2.067 MW. Jadi ada cadangan sebesar 125 MW. Untuk itu kondisi sistem dalam kondisi aman, baik di Kepulauan Sumatera Utara maupun di Pulau Nias.
Ketersediaan daya listrik untuk pengisian baterai mobil dipastikan aman dan dapat melayani seluruh pemilik mobil listrik, baik yang ada di Sumatera Utara maupun para pendatang dari provinsi lainnya. Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan Doni Adriansah mengatakan saat ini terdapat 68 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di 52 lokasi dengan jumlah mesin 373 unit. Untuk Kota Medan terdapat 5 lokasi SPKLU yang disediakan PLN untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai informasi kepada masyarakat yang hendak menuju Pekanbaru, terdapat 10 SPKLU di sepanjang jalan lintas dan terdapat 4 SPKLU di lintas Aceh, serta arah menuju ke Sumatera Barat terdapat 5 SPKLU. Dengan banyaknya SPKLU yang telah disediakan PLN, masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaannya sangat memadai. Dan kami juga ada siapkan dukungan terhadap pemudik-pemudik yang masuk ke Sumatera Utara atau mau keluar Sumatera Utara, yaitu arah ke Pekanbaru, ada 10 unit SPKLU kami, kemudian arah ke Aceh, ada 4 lokasi, dan arah ke Sumbar ada 5 lokasi SPKLU. Artinya PLN Sumatera Utara sudah siap ya memberi dukungan fasilitas untuk cas baterai kepada mobil-mobil listrik yang singgah di Sumatera Utara atau maupun berangkat keluar dari Sumatera Utara. Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, kebutuhan masyarakat akan energi listrik sangat meningkat. Untuk itu diharapkan agar pihak penyedia daya tetap menjaga ketersediaannya sehingga tidak mengganggu berbagai kegiatan masyarakat. Lima orang remaja berusia belasan tahun yang diduga sebagai anggota geng motor, Gemot, terjaring razia patroli petugas gabungan di wilayah hukum Polres Binjai. Selain kelima orang remaja tersebut, petugas juga mendapati barang bukti 1 buah sajam berbentuk sabit panjang dan 8 cambuk dari karet ban yang dibalut kain sarung. Kelima orang remaja berikut barang bukti senjata tajam langsung digelandang ke Mapolres Binjai. Adapun patroli ini dipimpin langsung oleh Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo dan diikuti oleh seluruh jajaran serta unsur petugas dari instansi lainnya. Patroli ini digelar dalam rangka menjaga Kamtibmas selama bulan suci Ramadan 1446H di seluruh wilayah hukum Polres Binjai. Sebelumnya, Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo memberikan arahan kepada personel gabungan di halaman apel Mapolres Binjai di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binjai Kota. Dalam arahannya, Kapolres memerintahkan para personil untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Adapun titik awal kumpul kegiatan ini dimulai dari Polres Binjai, lalu berkeliling ke seluruh kota Binjai mengendarai mobil patroli dan sepeda motor. Turut hadir Kabak Ops Polres Binjai Kompol Porin Damanik beserta dengan pejabat utama Polres Binjai dan personel Kodim 0203 LKT serta Satpol PP dan Dishub Pomko Binjai. Tim patroli bergerak menyusuri beberapa titik lokasi yang dianggap rawan terjadi tindak pidana kriminalitas seperti di Jalan Sultan Hasanuddin, Gatot Subroto, Umar Baki, Perintis Kemerdekaan, Amir Hamzah, Dr. Wahidin, Danau Poso, Jalan Baru Megawati, Pos Terpadu Simpang Megawati. Dalam patroli tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap warga yang dicurigai atau sedang berkumpul-kumpul. Kemudian petugas juga memberikan arahan kepada warga untuk ikut bersama-sama menjaga Kamtibmas selama Ramadan. Meski permintaan tidak terlalu tinggi, namun harga ikan teri masih tergolong mahal, yakni mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Tingginya harga ikan teri saat ini karena pasokan ikan sedikit berkurang akibat cuaca yang tidak menentu. Seperti harga ikan teri nasi super, saat ini masih dijual dengan harga Rp150.000 per kilogramnya. Harga ini sudah berlaku sejak awal tahun 2025 lalu. Sementara itu, untuk harga ikan teri di bawah super dijual dengan harga Rp120.000 hingga Rp135.000 per kilogramnya. Pedagang ikan teri pusat pasar Medan Ana mengaku, selain ikan teri, saat ini yang banyak diminati pembeli adalah cumi baby, udang manis dan udang kecepe, serta gembum rebus. Ana mengatakan, untuk jenis ikan asin tidak mengalami kenaikan harga,
karena peminatnya juga tidak terlalu banyak. Ikan teri Medan yang kerap dijadikan oleh-oleh diyakini menjelang Lebaran nanti penjualannya akan meningkat tajam. Ia berharap agar pasokan cukup dari sentra penghasil sehingga harga ikan teri tetap stabil dan penjualan bisa meningkat. Sebelum tahun baru, sampai sekarang makin naik lah. Terlai pun mau Lebaran kan, habis itu ombak di laut dia pun mahal. Dia kan hasil laut, jadi kalau dia makin sedikit hasil tangkapan dia mahal. Kosong agak tinggi lah, kalau lagi kosong bareng mahal dia. Tapi kalau dia banjir dia murah gitu dia. Masuk banjir itu banyak dia. Nah, kok ini kan lagi sedikit barang, dia agak mahal. Dari pantauan tim liputan TVRI di lapangan, saat ini pembeli ikan teri masih didominasi dari warga kota Medan. Masih terlihat juga ada pembeli yang berbelanja dengan jumlah yang banyak dan biasanya juga ikan teri tersebut untuk dijual kembali. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Tapanuli Tengah masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari pantauan tim liputan TVRI di pasar tradisional Pandan Tapanuli Tengah, kenaikan tersebut antara lain harga cabai merah dijual pedagang di pasar tradisional dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp33.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga bawang merah juga mengalami kenaikan menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan tomat berkisar di harga Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga telah terjadi jauh sebelum memasuki awal bulan puasa. Tidak hanya harga bumbu dapur yang naik, bahkan kenaikan juga terpantau pada komoditas lainnya seperti beras, minyak goreng, dan gula. Hingga hari ini rata-rata kenaikan harga pada beras dengan berbagai jenis beras berkisar Rp100 hingga Rp200 dalam per kilogramnya dan dalam harga persak mencapai Rp500 hingga Rp3.000. Sementara untuk harga minyak goreng kemasan dan curah kenaikan hingga mencapai Rp500 hingga Rp1.000. Begitu juga dengan harga gula pasir yang pada awal puasa naik menjadi Rp18.500 per kilogramnya. Di tengah melambungnya harga sejumlah bahan pokok tersebut, justru omset para pedagang cenderung menurun. Hal ini disebabkan minimnya para pembeli dan masyarakat mengurangi jumlah pembeliannya. Jual dia 35. Berarti udah ada kenaikan harga cabai? Udah mulai hari ini. Kemarin masih 30 modal, sekarang 33.000. Selain cabai Kak, tomat, bawang berapa harganya? Jual dia 12, kalau bawang dia 35. Jauh ini Kak, masyarakat yang membeli gimana Kak? Turun sekali, drastis turunnya. Persediaannya sendiri gimana Kak? Masih ada. Masih ada. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Gerombolan sapi yang kerap menyeberang di jalan lintas Sumatera Kabupaten Batubara berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan serta para pengendara sepeda motor harus berhati-hati jika melintas di jalan tersebut. Seperti yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera di kilometer 107, Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, 6 ekor sapi yang akan menyeberang jalan tertabrak bus yang melintas. Supir bus Sinaga mengatakan, kecelakaan bermula saat bus Makmur dari kota Medan sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba gerombolan sapi yang diperkirakan berjumlah 30 ekor tersebut menyeberang jalan tanpa pengawalan pemiliknya. Supir bus tidak dapat menghindar sehingga bus menabrak sebahagian gerombolan sapi tersebut. Akibatnya, beberapa ekor sapi tewas, sedangkan bus mengalami kerusakan di bagian bumper dan lampu. Peristiwa seperti ini bukan pertama kali terjadi, karena para peternak sapi biasanya melepas sapinya untuk mencari makan di sekitar perkebunan yang ada di sepanjang jalan lintas Sumatera. Tadi Pak, tiba-tiba nyebrang udah punya. Iya. Jadi nggak terem lagi, padahal kami bukan kencang. Santai aja. Tiba-tiba nyebrang semua, terap, labrak Pak. Ada berapa ekor tadi Pak? Yang nyebrang ada banyak itu Pak. Ada banyak ya?
30 ekor gitu. Tapi yang kena 6 nih ya? Iya Pak. Iya kan? Iya Pak. Jadi apa harapan kita untuk minta ganti gitu? Ya minta ganti lah Pak sama yang punya. Apa udah ada yang datang yang punya? Belum Pak, belum. Belum ada yang ngaku ya? Belum ada yang ngaku Pak, nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku ya? Iya Pak. Petugas pemilu yang akan datang harus diberikan persiapan fisik dan mental yang memadai untuk melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan agar pelaksanaan pemilu sukses dan bermartabat. Hal itu terungkap pada kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemilihan serentak Bawaslu Sumatera Utara bersama stakeholder terkait yang dilaksanakan di Kota Binjai. Ketua Bawaslu Sumatera Utara Aswin Diapariludis menyatakan kegiatan rakor ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pihak terkait sebagai evaluasi pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang. Salah seorang pembicara Kepala Kesbangpol Kota Binjai Ruslianto mencermati perlunya persiapan fisik dan mental bagi penyelenggara pemilu. Mengingat beratnya tekanan bagi petugas dalam menyelenggarakan pemilu khususnya di tingkat PPS dan KPPS, menurut Ruslianto dari data pemilu 2024 yang lalu tercatat sebanyak 27 orang petugas pemilu di Sumatera Utara yang meninggal dunia saat pelaksanaan pemilu. Sebagian besar disebabkan karena kecapean dan adanya petugas yang menderita penyakit. Untuk itu, Kesbangpol Kota Binjai merekomendasikan kepada KPU RI dan Bawaslu RI agar menyiapkan regulasi untuk petugas pemilu, agar diberikan persiapan yang memadai baik fisik maupun mental untuk melaksanakan tahapan pemilu. Dalam pengambilan keputusan, akibat kelelahan itu, akibat bondo itu sulit mengambil keputusan. Yang kedua, berkurangnya kredibilitas penyelenggaraan di mata publik. Yang ketiga, potensi konflik internal dan kesalahan administratif. Jelang operasi Ketupat 2025, sejumlah lokasi jalan lintas Sumatera dan jalan Kabupaten Serdang Bedagai menuju objek wisata yang kondisi jalan berlubang dan bergelombang. Dilakukan pengecekan dengan memberikan tanda. Sebelum hari Lebaran, jalan tersebut sudah diperbaiki. Dengan menggunakan roda 2, sejumlah PJU Polres Sergai termasuk Kapolres melakukan pengecekan sejumlah ruas jalan lintas Sumatera dan Kabupaten yang berada di wilayah hukum Polres Sergai yang mengalami rusak seperti berlubang dan bergelombang. Adapun titik lokasi jalan yang ditemukan rusak yaitu berada di Jalan Terizal Nurdin Perbaungan Jalin Sumedan, tebing tinggi KM 49 Desa Seibuluh Teluk Mengkudu. Jalin Sumedan, tebing tinggi KM 56 Desa Firdaus Seirampah serta Jalan Seirampah Dolok Masihul Desa Belidaan Kecamatan Seirampah. Kapolres Sergai AKBP John Heri Rakuta Sitepu mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan titik lokasi Jalin Sum dan jalan kabupaten yang rusak dan bergelombang untuk ditandai dengan pilos, yang bertujuan untuk dilakukan koordinasi ke dinas terkait untuk dilakukan perbaikan sebelum arus mudik Idul Fitri operasi Ketupat Toba dilaksanakan. Jalin Sum Sergai merupakan jalan lintas yang dilalui para pemudik jika menuju Pematang Siantar Sibolga dan lainnya. Dan jalan kabupaten menuju objek wisata Pantai Cermin dipastikan keadaan jalan layak pakai untuk para pemudik nantinya. Tadi sudah kita tandai beberapa titik yang memang rusak yang sekiranya dapat membahayakan pengemudi khususnya roda 2. Sehingga nanti kami akan koordinasikan dengan pengelola jalan baik itu dari pemerintah kabupaten, provinsi ataupun Balai Jalan Nasional untuk bisa diperbaiki sebelum musim mudik tiba. Dan juga selain jalur lintas Sumatera ini juga tentu kami melakukan pengecekan jalan-jalan yang lainnya, baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten, terutama yang menuju kawasan wisata di daerah Pantai Cermin. Tentunya ini harapan kami dengan pengecekan ini nanti akan ada perbaikan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi dalam segmen Serba-Serbi Ramadan.
Pasokan bahan bakar minyak dan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara selama bulan Ramadan dipastikan aman dan terkendali. Masyarakat diminta tidak panik karena ketersediaan sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut keterangan Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri Satgas Rafi, Pertamina pasokan BBM dipastikan aman. BBM gasolin seperti Pertalite, Pertamax, dan FX Turbo diproyeksikan mengalami peningkatan konsumsi sebesar 13% lebih selama Ramadan, di mana rata-rata harian normal hampir 5.000 kiloliter menjadi 5.625 kiloliter. Demikian juga pada gas oil berupa biosolar, Dexlite, Pertamina Dex diproyeksikan terjadi penurunan konsumsi sebesar 8% selama Ramadan, di mana rata-rata harian normal 3.000 lebih diproyeksikan turun menjadi 2.900 lebih. Menurut Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Susanto August Satria, adanya penurunan konsumsi gas oil karena dalam bulan Ramadan seminggu menjelang Idul Fitri akan ada larangan truk dan angkutan barang besar untuk beroperasi. Dikatakan jika konsumsi gasolin dan gas oil mengalami peningkatan dari prediksi, tim Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri dapat mengatasinya. Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir karena kebutuhan energi untuk BBM dan LPG dipastikan aman. Dapat saya sampaikan bahwa untuk pasokan baik itu BBM maupun LPG ini dalam keadaan yang aman, tersedia, dan juga jalur distribusi sampai dengan saat ini tidak ada gangguan, baik itu gangguan dari mungkin kondisi lalu lintas dan juga dari sisi bencana gitu ya. Jadi sampai saat ini tidak ada gangguan, berarti mudah-mudahan ini bisa tetap terjaga ya kondisi lalu lintas kita, lalu juga kondisi dari alam di wilayah Sumatera Utara. Demikian juga dengan gas LPG 3 kg PSO diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 7% lebih dari rata-rata harian 1.655 menjadi 1.779 MT. Untuk mengatasi adanya peningkatan pembelian gas LPG tersebut, pihak agen telah berkoordinasi dengan pangkalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri. Area Manajer Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg aman untuk kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini, jadi si pengecer itu kita absorb sebagai subpangkalan. Jadi untuk di wilayah Sumatera bagian utara maupun di wilayah Sumatera Utara itu tidak ada permasalahan untuk pengecer. Jadi pengecer sudah pengecer akan mengambil ke pangkalan gitu ya. Nanti tetap kita akan data sebagai subpangkalan. Jadi tidak ada masalah untuk sama itu. Masyarakat sendiri ya? Untuk masyarakat sendiri ya, mereka yang penting itu pasokannya ada, bisa dibeli, ada barang aman gitu. Dan sampai saat ini saya rasa tidak ada laporan bahwa terjadi kesulitan untuk masyarakat membeli LPG di wilayah Sumatera Utara ini. Setiap hari besar keagamaan, tentunya harapan masyarakat ketersediaan pasokan energi berupa bahan bakar minyak dan gas LPG tidak terkendala karena merupakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan setiap harinya. Dalam mengisi waktu di bulan suci Ramadan, ribuan santri pesantren Ar-Raudatul Hasanah Medan melakukan tadarus darutan formasi unik yakni berbentuk lingkaran. Tadarus bersama ini dilakukan guna mengkoreksi bacaan antara satu dengan lainnya. Ribuan santri melakukan tadarus usai melaksanakan sholat berjamaah di pesantren Ar-Raudatul Hasanah, Jalan Setia Budi Medan, kemarin. Satu persatu santri pun mulai membentuk formasi unik dengan jumlah santri 10 orang per kelompok dan membentuk lingkaran. Secara bergiliran para santri membaca surat-surat Al-Quran mulai dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas yang merupakan bagian dari juz ke-30. Metode tadarus melikan ini dilakukan guna satu sama lain untuk mengkoreksi bacaan antar sesama. Tak hanya itu, pengawas dan pengasuh juga turut memantau jalannya tadarus. Carles Ginting, Wakil Direktur Pesantren Ar-Raudatul Hasanah berharap para santri bisa memaksimalkan bulan Ramadan karena membaca Al-Quran adalah bagian dari ibadah.
Formasi lingkaran ini diterapkan untuk memudahkan pengontrolan karena jika semua santri menghadap depan pengawas sulit memantaunya karena jaraknya jauh. Formasi ini sebenarnya memudahkan pengontrolan, ya karena kita kan juga harus ngawasin anak-anak untuk baca Quran ini, karena kalau kita misalkan mereka ngadap ke depan semua kan sudah agak susah kita mengawasinya. Jadi kalau dia bentuk formasi seperti ini, kita lebih bisa memantaunya dari jauh. Ya juga kita pasang CCTV dari ruangan operator pun bisa kita pantau. Muhammad Zikri, salah seorang santri, mengaku metode ini cukup membantu dalam proses membaca Al-Quran, di mana jika membaca sendirian dirinya cenderung terburu-buru meskipun mengalami kesalahan. Sebenarnya hikmah dari tadarus ini adalah untuk saling mengoreksi, saling memperbaiki bacaan-bacaan santri. Jadi dalam tadarus ini bacaan Al-Qurannya akan dibaca secara bergantian, lalu yang lainnya untuk menyimak, dan apabila mereka mendapatkan ada bacaan dari teman mereka yang kurang pas atau yang agak sedikit salah, jadi teman yang lain bisa untuk memperbaikinya. Kegiatan Tadarus Forarusim unik ini mulai dilakukan dari hari pertama puasa hingga hari ke-20 bulan suci Ramadan sebelum para santri libur dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Berbagai cara umat muslim mengisi waktunya di bulan Ramadan, khususnya bagi generasi muda, diantaranya melaksanakan tadarus Al-Quran di masjid yang diharapkan menjadi insan Qur'ani di tengah masyarakat. Masjid Al-Mukhlisin di kawasan pemukiman padat penduduk menjadi keunikan tersendiri bagi orang yang melihatnya, memiliki konstruksi menyerupai Ka'bah di Mekah. Masjid sebagai tempat peradaban umat muslim dimanfaatkan berbagai kegiatan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih pada saat bulan Ramadan. Salah satunya tadarus Al-Quran merupakan tradisi masyarakat sekitar Jalan Jermal 11 Ujung, Kecamatan Medan Denai, rutin dilaksanakan setiap memasuki bulan suci Ramadan. Secara bergiliran, sekelompok anak-anak bertadarus membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran, dibimbing oleh seorang ustadz. Tadarus Al-Quran dikatakan Al-Ustadz Miswar Ritonga. Kegiatan ini merupakan tradisi masyarakat sekitar di Masjid Al-Mukhlisin, melibatkan sekelompok usia mulai dari anak-anak usia dini, remaja, hingga orang dewasa. Untuk pelaksanaan Tadarus Al-Quran dilakukan usai sholat subuh hingga memasuki waktu berbuka puasa. Tentunya, dengan tradisi Tadarus Al-Quran di kawasan Panglima Denai ini, diharapkan memberi bekal bagi generasi muda untuk dapat berkembang berakhlak mulai menjadi insan yang Qur'ani. Kita mulai sejak selesai sholat subuh sampai kita berbuka puasa. Dan itu kita bagi dengan beberapa kelompok. Kelompok pertama anak-anak SD yang mengikuti pengajian di masjid kita ini. Tentunya dengan kita adakan tadarus ini, kita berharap supaya remaja-remaja kita di lingkungan kita ini menjadi generasi yang Qur'ani semua. Ya, walaupun tidak tercapai 100%, tapi kita harapkan masih banyak anak-anak kita ini yang cinta Al-Quran, itu harapannya. Tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk dapat meningkatkan iman dan takwa terwujudnya generasi berakhlakul harimah di masa mendatang. Aneka kue kering saat ini banyak dijual di pusat pasar kota Medan. Meski masih di awal bulan Ramadan, pedagang yakin berbagai kue kering ini banyak dibutuhkan masyarakat untuk makanan bersama keluarga setelah berbuka puasa. Berbagai jenis kue kering yang dijual mulai dari orong-orong dengan rasa pedas manis dan original. Selain itu, kue kering kuping gajah, kacang Arab, kue ketawa ukuran kecil dan besar, serta kacang tojin. Sementara itu, permen santan kelapa juga banyak dijual karena jenis permen ini sangat banyak diminati warga. Salah seorang pedagang kue kering di pusat pasar Medan Nispa mengatakan, awal Ramadan saat ini, aneka kue yang paling banyak dicari warga adalah kue kering orong-orong, kuping gajah, dan lumpia. Dikatakan, harga yang dijual mulai dari Rp40.000 hingga Rp110.000 per kilogramnya. Nispa menjelaskan, jika memasuki pertengahan bulan Ramadan, ia juga akan menjual aneka kue kering mentega yang dipanggang di oven seperti nastar,
kue salju, skipi dari kacang dan lainnya. Untuk kue Idul Fitri harganya juga tidak jauh dari tahun yang lalu, yakni mulai dari harga Rp90.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Saat ini kan masih di tanggalnya masih bulan puasa. Kalau untuk saat ini yang dicari itu masih kue-kue kering, itu kayak orong-orong ori, orong-orong pedas, kuping gajah, atau enggak sumpia dan samosa. Tapi nanti mungkin kalau untuk menjelang Ramadannya 2 minggu sebelum, itu biasa orang nyarinya itu kue-kue yang kita buat dari kue-kue oven. Itu contohnya kayak nastar yang dari nanas, terus skipi dari kacang, terus kue salju atau kue sagon. Itu nanti pasti banyak udah mau mendekati hari lebarannya. Kalau untuk harga yang sekarang ini di kue-kue kering, aku range harganya itu dari Rp40.000 sampai ke harga Rp110 paling mahal. Tapi nanti untuk menjelang lebaran, yang kue-kue oven tadi itu saya kisaran harganya itu dari Rp90.000 sampai ke harga Rp130.000. Pedagang kue kering yang ada di pusat pasar Medan mengaku, aneka kue keringnya ia jual semuanya baru dibuat, sehingga rasanya jauh lebih enak dan gurih. Toples keramik untuk menyimpan dan memajang aneka kue lebaran dengan berbagai desain serta warna yang unik saat ini banyak dijual di pusat pasar kota Medan. Tingginya permintaan warga untuk membeli toples keramik karena lebih dekoratif dan terkesan mewah. Toples keramik bisanya lebih dekoratif dibandingkan dengan jenis toples lain. Selain itu, kelebihannya terbuat dari bahan yang kokoh dan tahan lama, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk menyimpan kue lebaran. Toples keramik umumnya tidak berpori dan tidak beracun, sehingga aman untuk melindungi aneka jenis makanan. Akan tetapi, jenis toples ini dapat menjadi rapuh dan pecah jika dihadapkan dengan perubahan suhu yang ekstrim. Sutan, pedagang toples keramik mengaku, jelang Idul Fitri biasanya banyak warga yang membeli aneka toples yang terbuat dari keramik dan kaca, karena modelnya lebih kekinian dan terkesan mewah. Harga toples keramik dijual mulai dari Rp200.000 hingga jutaan rupiah untuk satu setnya. Sutan berharap pembeli dapat bertambah, mengingat tahun lalu pembeli toples sangat sedikit. Meningkat sih meningkat, cuman udah berapa tahun ini ya turun semua. Emang konon ya semoga bisa tahun ini naik, ada perbaikan dari pemerintah untuk perekonomian kita ya kan. Karena semua pedagang pada ngeluh kan, omset semua pada anjlok turun gitu. Selain toples keramik dan kaca, ia juga menjual aneka guci mulai dari pajangan untuk lemari hingga pajangan ruang tamu dengan ukuran 2 meter lebih. Harga guci dijual mulai Rp400.000 hingga jutaan rupiah. Menjelang Hari Raya Lebaran, banyak masyarakat yang merayakan Lebaran mulai mempersiapkan rumah mereka agar terlihat lebih rapi, nyaman, dan indah. Momen ini menjadi peluang emas bagi siapa saja yang ingin menjalankan bisnis produk dekorasi rumah. Dengan meningkatnya permintaan akan berbagai hiasan rumah, kesempatan ini dimanfaatkan pedagang untuk meraup keuntungan seperti yang terlihat di Pasar Sentral Medan. Puluhan pedagang tampak menjual produk dekorasi rumah seperti bunga plastik hias, taplak meja, beragam guci cantik hingga dekorasi dinding menjelang Lebaran. Momen ini bisa menjadi bisnis yang menjanjikan, terutama bagi pedagang yang menyediakan barang-barang yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Beberapa produk hiasan rumah yang selalu diminati menjelang Lebaran antara lain bunga hias, taplak meja, karpet, hiasan dinding, serta berbagai ornamen dekoratif lainnya. Diakui pedagang penjualan dagangan hiasan rumah yang mereka jual selalu mengalami peningkatan signifikan setiap memasuki Hari Raya Idul Fitri. Seperti pedagang permadani di kawasan ini mengaku, permintaan karpet permadani atau ambal jelang Lebaran mengalami peningkatan hingga 50% dari biasanya dengan harga jual berkisar Rp200.000 sampai Rp6 juta per lembar tergantung kualitas dan ukuran. Selain itu juga pedagang taplak meja di kawasan ini juga mengaku jika di hari biasa hanya mampu menjual 10 lembar tatakan meja dalam sehari, jelang Lebaran angka itu meningkat sampai 20 lembar per hari, naik sampai 100%.
Selain itu juga bagi pedagang bunga hias plastik di kawasan ini mengaku di momen Ramadan ini permintaan bunga hias plastik mengalami peningkatan harga bunga plastik yang dijual mulai dari Rp20.000 per tangkai atau Rp2 juta per pot tersebut meningkat 70% seiring tingginya permintaan berbagai jenis bunga untuk mempercantik ruangan rumah jelang Lebaran. Momen menjelang Idul Fitri menjadi berkah bagi para pedagang hiasan rumah dalam meraup keuntungan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat, 07 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun. Perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk Jumat 7 Maret 2025. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, dan sekitarnya. Untuk pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Kota Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Nias Utara, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara yang berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 98% dengan angin yang bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, terdapat satu titik panas di Tapanuli Utara pada pantauan tanggal 5 Maret 2025. Kami himbaukan untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.